seperti selayaknya ajaran samawi. Nomor 13. Mesias, orang yang diurapi, telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Pertanyaan saya, kita di sini siapa, Ibu Rasmi? Karena di sini ada Mesias yang menebus kita. Kita di sini dalam bahasa Yunani dikatakan hemas. Jadi boleh kita, boleh kami, boleh kepada kita, boleh kepada kami. Nah, yang jadi konsentrasi kita di sini adalah surat Paulus kepada Galatia yang ditujukan kepada orang yang ada di Turki sana. Itu kata kita ini siapa? Silakan. Oke, kata kita yang diucapkan Paulus itu kita semua yang mengikuti ajaran Yesus, karena ajaran Yesus, firman yang disampaikan oleh Yesus adalah firman dari Allah Sang Pencipta. Ini berbicara mengenai hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan tadi saya sudah membacakan dalil. Hukum Taurat itu adalah hukum untuk Bani Israel. Maka ketika hukum Taurat ini ditebus, maka hukum Taurat ini ditebus untuk pemiliknya. Betul? Pemilik dari hukum Taurat itu kan Bani Yakub. Maka ketika ada penghapusan atau penebusan hukum Taurat, maka yang ditebus dari hukum Taurat ini adalah sang pemilik dari hukum Taurat itu sendiri. Bagaimana menurut Bu Rasmi? Silakan. Oke, yang memilih Paulus untuk mewartakan Injil itu adalah Yesus, di mana Yesus itu adalah anak Allah yang lahir menjadi manusia. Ya, jadi ini nggak nyambung Bu Rasmi. Ini kan Mesias adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi ini diutus kemudian menurut dalil di dalam Matius 1 nomor 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Umat dari Bani Israel, umat dari Yesus itu adalah Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat. Umat siapa? Umat Israel. Umat di sini adalah oikos. Artinya ketika Yesus lahir, dia akan menyelamatkan umat Israel dari dosanya. Umatnya Yesus itu adalah Bani Israel. Jadi jangan ditambah ya, di awal kan saya minta jujur, kita diskusi jujur. Jadi ketika Mesias yang adalah Yesus ini menebus kita dari kutu hukum Taurat, maka kata kita ini cakupannya hanya umat Israel. Betul? Jujur dong. Itu aku mute karena noise. Oke, gini Bang. Memang Yesus itu lahir untuk menebus kitab Taurat, ya. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus kan mati untuk kitab Taurat. Matinya Yesus itu untuk menebus kitab Taurat. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kematian, dia memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, gitu. Jadi matinya Yesus itu untuk
orang Israel matinya, tetapi setelah Yesus bangkit dari kematian, yang dimana segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan Allah Sang Pencipta kepada Yesus, maka Yesus memerintahkan setelah dia bangkit, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Dan siapapun yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu perintah Yesus. Dan Yesus setelah naik ke surga memilih Paulus untuk meneruskan pewartaan namanya gitu. Oke, itu konsep yang muncul untuk iman orang Kristen. Kita jangan ke situ dulu. Iya. Dinda Hendra, selamat bergabung. Jadi di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini nasihat Yesus kepada murid-muridnya nih. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi kalau umat Israelnya itu menyasar sampai ke Indonesia, maka murid-muridnya harus sampai ke Indonesia mencari Bani Israel. Kalau Bani Israelnya itu nyasar sampai ke India, maka muridnya harus sampai ke India mencari Bani Israel yang sesat dari umat Israel. Bukan ke Kristen, bukan ke Roma, bukan ke Yunani. Makanya pangkalnya tadi Al-Quran mengatakan Nabi Musa untuk Bani Israel. Kemudian Bible Nabi Musa untuk Bani Israel. Hukum Taurat menurut Al-Quran untuk Bani Israel. Hukum Taurat menurut Nabi Musa, menurut Elohim hanya untuk Bani Israel. Saya kasih data lagi. Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kata kita di sini itu merujuk kepada Bani Israel. Suatu milik bagi jemaah Yakub. Saya ulang. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Jadi kata kita di Galatia 3 itu untuk Bani Yakub. Ini nggak masuk Roma. Indonesia jangan dibawa dulu, karena Kristen pertama kan Roma. Ini nggak masuk Roma, nggak masuk Yunani. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat itu adalah milik kepunyaan kita, Bani Israel, Bani Yakub. Maka ketika Yesus disalib di atas tiang, digantung di atas tiang, maka penggantungan Yesus ketika itu untuk nebus kutuk Taurat, maka itu untuk nebus kutuk Taurat, maka itu untuk nebus Bani Yakub dari kutuk Taurat. Tidak ada ruang, tidak ada kelas untuk Roma dan Yunani di situ, nggak ada. Nah, ini jelas nih. Ulangan 33 nomor 4, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik kepunyaan bagi jemaat Yakub. Berarti hukum Taurat itu hanya untuk Yakub, keturunannya. Apabila Yesus digantung di tiang untuk kutuk Taurat, maka itu hanya untuk Bani Yakub. Apapun embel-embel yang muncul kemudian di Kristen itu nggak berlaku. Karena kenapa? Sumber satu-satunya untuk memberikan kisi-kisi materi-materi lain tentang kekristenan itu adalah penggantungan Yesus di atas pohon. Ketika Yesus digantung, benar-benar digantung di atas pohon, ternyata penggantungan Yesus itu untuk semata-mata untuk jemaah Yakub. Maka Kristen disebut agama bidat, karena ikut-ikut nyamar-nyamar sebagai Bani Yakub atau Bani Israel dengan mengambil materi-materi dari agama Yahudi dan Nasrani untuk Kristen jadikan sebagai panduan di dalam berkeyakinan kepercayaan. Nah, ini bagaimana Ibu kemudian Ibu Rasmi bisa menjelaskan ke kami yang begitu gamblang tertuang di dalam kitabnya orang Yahudi bahwasanya hukum Taurat hanya kepada kita di sini Bani Yakub, suatu milik yang hanya masuk dalam golongan jamaat dari Bani Yakub itu sendiri. Silakan.
Pertama yang saya harus jawab di situ tadi ialah Yesus itu bukan digantung di pohon ya, tetapi digantung di kayu salib. Karena memang Yesus itu adalah anak Allah yang lahir menjadi manusia, yang tujuannya untuk membebaskan umat manusia dari neraka. Memang awal pertamanya Yesus diutus untuk orang Israel, tetapi karena dengan keberhasilan Yesus menjalankan tugasnya di dunia, yaitu mati di kayu salib dan membebaskan umat Israel dari neraka, dan diberikan kuasa oleh Allah kepada Yesus, dan Yesus sudah memerintahkan seluruh dunia, siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Itu perintah Yesus yang berkuasa di bumi dan di sorga dan di bawah bumi. Jadi orang Kristen sudah berhak di sana, dan siapapun manusia agama apapun yang mengikuti Yesus ya, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus akan diselamatkan oleh Yesus tanpa terkecuali ya, yang mengikuti Dia, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi bukan lagi untuk orang Israel saja. Yesus mati untuk orang Israel, tetapi setelah Yesus bangkit, perintahnya untuk seluruh dunia. Dan seluruh dunia yang mengikuti Yesus sudah berhak mengikuti dan menikmati janji yang diberikan oleh Yesus untuk naik ke surga gitu. Oke. Jadi yang pertama yang Ibu harus tahu, kata salib itu hanya ada di dalam Al-Quran. Di Bible, original teksnya kata salib itu ksulon atau stauros. Ksulon itu sendiri artinya pohon. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Salib itu hanya diambil di Al-Quran. Di Indonesia baru dikenal kata salib. Kalau di luar Indonesia mereka tidak mengenal salib. Yang mereka kenal stauros atau ksulon. Ksulon itu artinya adalah alat gantung yang terbuat dari kayu. Sedangkan salib itu adalah berasal dari kata salaf yang artinya ini tulang sulbi atau punggung. Nah, sedangkan Yesus tidak digantung di tulang punggung. Yesus itu digantung di tangan, dipaku, dan jari kaki, telapak kaki yang dipaku, bukan di punggung. Berarti dia bukan seperti yang ada yang harus dipahami oleh saudara Kristen. Karena Yesus di mana-mana, di agama manapun, yang tergantung itu adalah tangannya dipaku, kakinya dipaku. Yang dimaksud salib adalah orang yang diikat tulang sulbinya di bawah pusat, melengket di atas pohon, kaki dan tangannya serta kepalanya menggantung ke bawah. Itu tidak dialami oleh Yesus. Nah, maka yang dimaksud di dalam Galatia 3 di sini adalah orang yang digantung pada kayu atau pada pohon. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita resmi sudah tahu itu, bahwa ternyata Yesus itu digantung di pohon berdasarkan Bible, tapi ya bukan berdasarkan Al-Quran. Nah, di sini yang perlu dipahami adalah bahwa kematian sosok Yesus yang digantung kemudian di pohon ini itu semata-mata diawali dengan penebusan hukum Taurat. Itu yang mengawali tuh. Jadi Kristus atau Mesias telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kita di sini bukan Kristen, sekali lagi saya katakan, kita di sini bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Protestan, bukan Advent, tidak termasuk. Kita di sini hanya Bani Israel. Nah, ketika Yesus mati untuk Bani Israel, lalu diimani kemudian oleh orang Kristen kebangkitannya, silakan aja. Silakan. Kematian Yesus di atas tiang salib atau di atas pohon itu untuk nebus hukum Taurat bagi pemilik Taurat.
yaitu Bani Israel. Tadi data saya sudah sajikan, Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita ini Bani Israel. Berarti Mesias mati untuk kita. Supaya apa? Supaya dia menebus kita dari kutuk hukum kita, yaitu hukum Taurat kita. Maka kematian Yesus, kalau benar dia untuk menebus hukum Taurat, maka kematian Yesus untuk Bani Israel saja. Lalu Kristen muncul. Kenapa Kristen muncul mengimani kebangkitan? Karena tanpa kebangkitan maka Kristen tak akan ada. Nah, Yesus memberikan kemudian nubuat untuk orang Kristen. Apa itu? Di dalam Matius 16. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus di dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Jadi ketika orang Kristen percaya kepada kebangkitan di hari Minggu, maka Kristen ini adalah angkatan jahat yang dimaksud oleh Yesus dalam Matius 16 nomor 38 dan seterusnya. Sekali lagi, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kalau Yesus digantung di pohon untuk menebus hukum Taurat, maka Yesus mati di atas pohon untuk menebus Bani Israel. Lagi-lagi Kristen tidak mendapatkan jatah. Demikian. Mungkin ada yang lain dari Kristen yang bisa nanggapi, silakan. Bang, balik si Bang Gonsong, selamat malam, agama Kristen kan? Iya dong, pasti dong. Nah, silakan tanggapi pernyataan Bang Juma. Iya, saya mau tanggapin terkait salib ya. Pokoknya salib itu kan kalau dalam bahasa Latin ya, atau dibilangnya itu crux ya kalau setahu saya, bukan kuros ya. Cuma nggak tahu dah kalau bahasa Yunaninya ya Bang ya. Kalau menurut Bang Juma itu benar. Terus terkait tanda Yunus, kalau tanda Yunus itu sih berbicara dengan hari. Selama 3 hari di perut, selama 3 hari Yunus di perut ikan, dan selama 3 hari 3 malam anak manusia ditinggal dalam rahim bumi. Seperti itu sih kalau saya, kalau menurut pemahaman saya seperti yang ada di Matius 12 ayat 40, seperti itu. Mungkin sih Bang Zuma udah tahu, cuma Bang Zuma kayaknya agak sedikit meleset-meleset lah. Biasalah. Iya, 12:38. Oke. Jadi kalau yang kita sedang bahas ini adalah tentang hukum Taurat. Hukum Taurat ini hanya untuk Bani Israel, dan Mesias menebus kutuk hukum Taurat dengan cara digantung di atas pohon. Nah, permasalahannya kemudian, ketika hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, berarti penggantungan Yesus di atas tiang salib hanya untuk Bani Israel. Karena dalilnya sangat jelas dikatakan di Galatia 3. Mesias telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada pohon atau kayu salib atau palang kayu, ya, cross, ya, palang. Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kita di sini Bani Yakub. Jangan Anda merasa ini kesalahan fatal. Ketika Paulus menulis surat, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Orang-orang Kristen merasa kalau kita itu termasuk mereka. Padahal hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Sama seperti hukum yang ada di negara kita ini. Apabila hukum yang ada di negara kita ini dihapuskan, maka hukum itu dihapuskan untuk rakyat Indonesia, bukan untuk
rakyat Malaysia. Nah sekarang hukum Taurat itu untuk orang Indonesia, sedangkan Kristen adalah orang Malaysia. Ketika hukum Taurat itu dibatalkan, maka itu dibatalkan untuk rakyat Indonesia. Tapi kenapa rakyat Malaysia yang berpesta pora? Jungkir balik, salto sana sini, merasa ditebus dari kutu hukum Taurat. Mari kita buktikan di dalam Ulangan 27 apa yang diterangkan kemudian di data nomor 26-nya. Coba simak baik-baik. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Coba kita nalar. Ketika ada hukum Taurat, salah satunya adalah sunatkanlah kulubmu, sebab itu adalah perjanjian kekal bagi Abraham dan keturunannya. Sekali lagi saya katakan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Imamat 11 nomor 7 misalnya, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Itu hukum Taurat. Peliharalah hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat. Itu hukum Taurat. Nah, kenapa kemudian orang-orang Kristen tidak melakukan Sabat, tidak melakukan sunat, mereka tidak menjaga kekudusan tubuh mereka dengan tidak makan babi? Kenapa? Karena orang Kristen mengaku itu hanya untuk Bani Israel. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Kenapa engkau wahai orang Kristen tidak bersunat? Jawabannya, karena sunat itu hanya diperintahkan kepada Bani Israel. Berarti hukum Taurat berlaku hanya untuk Bani Israel. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Terkutuklah orang yang tidak bersunat. Nah, supaya orang Kristen ini bebas tidak bersunat, maka mereka kemudian menjadikan Yesus sebagai tameng tumbal yang harus mati di atas tiang salib, supaya mereka bebas makan babi, supaya mereka bebas ibadah apapun, supaya mereka bebas kemudian tidak bersunat. Padahal hukum-hukum itu hanya untuk Bani Israel saja. Nah, ini ada kesimpang siuran yang harus Anda pahami dengan baik. Orang-orang Kristen, saudara-saudaraku, harus pahami dengan baik. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Tadi saya lebih awal telah mengemukakan dalil di dalam dalil apa tadi yang saya kasih? Imamat. Ulangan. Imamat juga ada. Ya, terlalu banyak dalil soalnya. Imamat 26 nomor 46. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan Elohim, berlaku di antara Elohim dengan orang Israel dengan perantaraan Nabi Musa. Ini tidak bisa kita sembunyikan, ini data. Jadi ketetapan, peraturan hukum yang Tuhan berikan kepada Musa berlaku untuk Bani Israel saja. Nah, artinya kalau Yesus mati di atas tiang, maka Yesus mati untuk siapa? Bani Israel. Bani Israel. Itu kita bungkus itu, Bang. Itu kita bungkus. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa meloloskan bahwa kematian Yesus itu di atas pohon itu untuk Kristen? Itu gimana ceritanya? Asas-asas yang bisa kita jadikan sebagai undang-undang akidah, ketetapan agama Kristen, sebagai suatu kemutlakan kebenaran bahwa Kristen itu adalah jalan keselamatan, Kristen itu adalah jalan ke surga. Itu apa poinnya? Sedangkan kematian orang ini adalah kematian yang spesial, hanya untuk Bani Israel tok. Lalu seperti apa kemudian Anda bisa menganulir dan membantu ajaran si pembinasa keji agar bisa disambungkan kepada kematian oknum yang ada digantung di atas pohon? Silakan. Ya, ini kalau saya lihat Bang Zuma ya lumayan sih, tapi saya akan bantah sih Bang dengan sebenarnya yang saya ketahui ya terkait hukum Taurat. Saya pribadi
saya mengikuti perintah yang Tuhan kasih, kayak 10 hukum Taurat, ya seperti jangan membunuh, jangan berzina, jangan Maaf. mengucapkan Maaf saudaraku, baik Bali. Itu hukum-hukum itu untuk umat Israel, Bani Yakub, atau berlaku untuk Anda juga? ya kan, itu kan perintah yang Tuhan kasih ya, berarti ya termasuk untuk kita juga seperti itu. Tunggu. Al-Quran mengatakan, yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka menipu dirinya sendiri. Apakah saudara tidak sedang menipu diri Anda sendiri setelah saudara tahu hukum itu hanya untuk Bani Israel, tapi Anda ngaku itu untuk Anda juga? Perintah yang Yesus yang Yesus berikan, Bang, seperti itu. Ya seperti gini, Bang, ya terkait sunat juga kan, itu kan sebenarnya kan untuk keturunan Abraham, seperti itu. Hanya keturunan Abraham yang bersunat. Contoh seperti Yesus kan keturunan Abraham juga kan, sunat 8 hari. Nabi Isa kan juga kan disunat, seperti itu. Hanya untuk keturunan Abraham, Bang. Bukan untuk Tunggu. kita. Ini hukum Taurat, Bung. Imamat 26. Tolong ambil pulpen, catat baik-baik. Imamat 26 nomor 46. Itulah ketetapan dan peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Elohim berlaku di antara dia dengan orang Israel dengan perantaraan Nabi Musa. Itu satu. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan kepada nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Lagi-lagi Tuhan akan menaruh Tauratnya di dalam batin Bani Israel. 2. Yang ketiga, Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita sebagai suatu milik bagi jemaat Yakub. 4. Mazmur 147. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Bani Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa-bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Halilintar. 5. Ini dalil, Bung. Jadi kita tidak ngada-ngada mengarang-ngarang kemudian untuk menyatakan bahwa suatu hukum itu adalah untuk kita yang bukan Bani Israel. Mazmur 78 nomor 5. Telah ditetapkannya peringatan kepada Yakub dan hukum Taurat diberikannya kepada Israel sebagai nenek moyang kita. Diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak Bani Israel. Sekali lagi, hukum Taurat kepada Bani Israel, nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan hukum Taurat itu kepada anak-anak mereka. Jelas ini. Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Yakub, Bani Israel, Bani Yakub, Torah, Bani Yakub, Torah, Bani Yakub. Yang keenam, di dalam Keluaran 3 nomor 15, selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Orang Israel, hukum Taurat berkaitan dengan ketetapan hukum-hukumnya hanya kepada Bani Israel untuk selama-lamanya, dan itulah sebutan Tuhan untuk selama-lamanya, hanya untuk Bani Israel, Bani Israel dan Bani Israel. Yehezkiel 28 nomor 25. Beginilah firman Tuhan Elohim, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel di tengah-tengah suku-suku bangsa di mana mereka berserak, aku menunjukkan kesucianku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub, kepada Bani Israel, bukan kepada yang lain. Lalu kemudian Tuhan juga mengatakan di dalam 2 Raja-Raja 17 nomor 35, Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan Bani Israel dengan memberi perintah kepada mereka, janganlah berbakti kepada ilah lain, janganlah sujud dan menyembah kepada ilah lain, jangan beribadah kepada ilah lain, jangan mempersembahkan korban kepada ilah lain. Ini lagi-lagi perjanjian Tuhan hanya kepada Bani Israel.
Yang selanjutnya, Ulangan 33 nomor 5. Suku Israel bersama-sama. Ketika kepala bangsa-bangsa datang berkumpul, ia menjadi raja di Yesurun. Jadi hanya untuk Israel. Hukum Torah itu hanya untuk Israel, hanya untuk Israel. Lalu Yesus datang, Matius 1 nomor 21. Dia melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya Bani Israel dari dosa mereka. Bani Israel. Lagi-lagi demikian, Matius 15 nomor 24. Yesus menjawab mereka, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lagi-lagi dari umat Israel. Markus 12 nomor 29. Yesus menjawab mereka, hukum yang terutama, dengarlah wahai Bani Israel. Lagi-lagi Yesus hanya berseru kepada Bani Israel. Lalu kemana kita harus pergi berpijak? Ketika kemudian semua hukum ternyata diperuntukkan hanya Bani Yakub, Bani Israel, Bani Yakub, Bani Israel, Bani Yakub, Bani Israel. Lalu Kristen ini mau dapat kapling dari mana? Sedangkan kematiannya saja jelas-jelas di Galatia, kematiannya itu tertuju kepada hukum Taurat, di mana hukum Taurat itu seibarat Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 ketika dihapuskan, maka itu dihapuskan bukan untuk orang Malaysia. Undang-Undang 45 ketika dihapuskan, yaitu dihapuskan untuk rakyat Indonesia. Begitu juga hukum Taurat. Ketika hukum Taurat ini kemudian ditebus dengan cara menggantungkan Mesias di atas tiang palang, maka tebusan ini berlaku hanya untuk si pemilik hukum Torah. Lalu kemana pijakan orang Kristen harus masuk ke sini? Di mana kaplingnya boleh masuk? Di mana? Saya ingin mendengarkan dari saudara. Kaplingannya tadi Bu Rasmi sudah kabur karena dia pasti nggak kuat. Sekarang saya minta dari saudara kaplingan Kristen yang asal mulanya adalah Roma Yunani. Itu kira-kira orang Roma sang penjajah, Yunani yang sang paganisme, bisa masuk ke dalam kematian oknum yang mati untuk hukum untuk Nabi Musa dan kaumnya, itu kira-kira lewat mana? Saya ingin mendengarkan dari saudara, silakan. Iya, oke. Kalau terkait Kristen ya Bang ya, mungkin kita harus tahu dulu dasarnya Bang, Kristen itu dari mana, seperti itu asal muasalnya, ya kan? Kalau yang saya tahu itu mengenai asal muasal Kristen itu pengikut Kristus Bang, makanya disebut Kristen, pengikut Kristus ya. Nah, itu ada dalilnya. Dasarnya ya itu ada di dalilnya di Paulus, kisah para Rasul 9 ayat 1 dan 2. Sementara itu berkobar-kobarlah Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Terus ayat 2-nya itu dan membunuh dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, itu dasarnya dulu Bang dari Kristen Bang, berarti Kristen itu sudah ada seperti itu. Iya. Nah, makanya kita berhak dong seperti itu mengikuti ajarannya. Itu sih Bang, kalau yang saya ketahui kita harus dari dasarnya dulu sih Bang, seperti itu. Iya, baik. Itu dasarnya Kristen. Tepuk tangan dulu. Jadi dari saudara kita ini kita mendengarkan dasarnya Kristen itu bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus. Oke. Tapi kalau Kristen itu adalah pengikut Kristus, lalu serigala yang nyamar sebagai pengikut Kristus itu yang mana Bang? Yang mana kira-kira nih? Kan ada dua tuh, dari Yahudi dan dari non-Yahudi. Sama-sama ngaku pengikut Yesus. Dari Yahudi, murid-murid Yesus yang di Al-Quran disebut Hawariyun, mereka pengikut Yesus. Oke. Kristen yang non-Yahudi, orang-orang tidak bersunat ini juga mengaku
pengikut Yesus. Oke, muncul pertanyaan. Siapa di antara Yahudi dan non-Yahudi ini salah satunya yang menyamar seperti domba? Coba terangkan kepada kita, silakan. Yang saya ketahui yang menyamar sebagai domba itu yang bukan pengikut Kristus, Bang. Yang mana Seperti tuh? itu. Ya, yang bukan pengikut Kristus, ya berarti yang artinya yang tidak percaya kepada Yesus. Oh, yang tidak percaya kepada Yesus kan tidak nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus. Yang dimaksud di sini yang nyamar seperti domba artinya menyamar seperti pengikut Yesus. Sementara di permukaan kita lihat antara Yahudi dan Kristen, Yahudi dalam hal ini adalah Hawariun, ke-12 murid Yesus, itu adalah nampak terlihat dari seragam mereka sebagai pengikut Yesus. Kristen non-Yahudi nampak dari mulut mereka juga adalah pengikut Yesus. Jadi di antara Yahudi dan Kristen, yang mana kira-kira yang serigala di sini dan yang mana kira-kira domba di situ? Kalau kami umat Islam sudah jelas, kami bukan domba, kami bukan serigala, kami tidak menyamar-nyamar sebagai pengikut. Karena kami sadar dan kami paham dan kami mengerti dan kami tahu bahwa kami bukan Bani Israel. Dan Islam bukan artinya pengikut Yesus, bukan artinya pengikut Kristus, bukan. Kami pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam, Hindu, Buddha, ateis tidak pernah menyamar sebagai pengikut Yesus. Ketika Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, waspadalah kepada penyamar. Yang namanya penyamar polisi, bukan polisi nampak seperti polisi. Yang dikatakan nyamar cewek, bukan cewek tapi tampil seperti cewek. Yang namanya nyamar tentara, bukan tentara tapi tampil seperti tentara. Yang namanya nyamar domba, bukan domba tapi terlihat seperti domba. Yang namanya pengikut Kristus itu ada dua, satu yang nyamar, satu yang asli. Sekarang permasalahannya, kalau itu bukan Kristen, lalu siapa, Cak Ayu? Yahudi tidak mungkin nyamar Yahudi kan? Iya kan? Ya. Nah, lalu yang Ini, nyamar Bang, seperti Yahudi kira-kira siapa di antara kita ini? Oten. ya, Bang, gini. Ya, Mungkin silakan. saya belum ada ilmu, cuma saya yang saya pelajari ya, Bang ya. Itu sih ada ayatnya di Markus 9. Ini saya berdasarkan dengan Alkitab aja, Bang ya, tidak berasumsi silakan. seperti itu. Silakan. Mungkin di Markus 9 ayat 38 dan 39. Ini kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena itu bukan pengikut kita." Lalu ayat 39-nya, "Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Seperti itu sih, Bang. Itu Iya. terkait ayat yang aku tahu ya, seperti itu. Oke. Saya uraikan, mohon izin, kebetulan saya pernah belajar data ini. Kata Yohanes kepada Yesus, anak Zebedeus ini, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, lalu ia bukan mengikuti kita. Karena ia bukan mengikuti kita." Tetapi kata Yesus apa? "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Dengarkan baik-baik. Di dalam Markus 9 intinya, Markus 9 sana, di situ diterangkan di data nomor 39, jelas ada persinggungan yang harus disikapi dengan baik. Apa itu? Kata kokologeo. Apa kata kokologeo itu? Mengumpat. Apa kata lain daripada mengumpat? Mengutuk. Saya ulang. Di data Markus 9 nomor 39
Di situ jelas tertoreh dalam original teksnya kata kakologeo. Kakologeo itu artinya mengumpat alias mengutuk. Tadi yang kita bahas ini adalah Galatia 3 nomor 39. Ada yang mengutuk Mesias dengan memfitnah. Sabar. Ada yang mengutuk Mesias. Ya. Ada yang mengutuk Mesias. Bang Handi mute, Bang Handi. Ada yang mengutuk Mesias sebagai simbol diawalinya tentang orang yang berada di luar garis daripada orang-orang yang disebut sebagai domba. Ingat, jangan kamu cegah mereka, jangan kau cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku, kecuali mereka yang mengumpat aku lalu bermujizat pakai namaku, memberi tanda-tanda pakai namaku, maka itu adalah nabi-nabi palsu. Jadi ada dua orang yang bermujizat menggunakan nama Yesus, ada dua. Satu mengumpat Yesus yang adalah nabi palsu, yang satunya kemudian tidak mengutuk Yesus. Saya ulang, ada dua golongan yang mampu bermujizat pakai nama Yesus. Satu tidak mengutuk Yesus, kakologeo. Satu mengutuk Yesus. Yang mengutuk Yesus adalah nabi palsu. Sekarang permasalahannya, ketika Anda membawa Markus 9:39, apakah orang ini mengutuk Yesus atau Paulus dan murid-muridnya yang mengutuk Yesus? Nah, dari sanalah Anda bisa tahu siapa domba, siapa serigala yang nyamar domba. Ingat, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang sejatinya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Kalau Anda baca dalam Matius 24, si pembinasa keji itu kemudian mampu bermukjizat seperti yang dilakoni Markus 9:39, mampu bermukjizat. Bedanya di situ orang-orang yang nabi palsu bermukjizat tapi diawali dengan mengutuk Yesus. Terkutuklah Kristus yang mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk, sebab ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang mati di atas tiang pohon. Nah, sekarang Anda mau kemana nih? Sekali lagi saya bertanya, Anda mau kemana mengasaskan ajaran Kristen ini sebagai ajaran kebenaran, sedangkan hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja? Kalaupun Yesus Anda paksakan mati di atas pohon, maka Yesus mati menebus kutuk Taurat. Kalau Anda memfitnah Taurat itu juga sebagai kutukan, maka kematian Sang Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Lalu Kristen mau mendapatkan jatah kapling di mana? Anda ngaku pengikut, tadi Anda kesamber, Markus 9:39 kesamber. Ternyata selama orang itu tidak mengutuki aku, maka biarkan mereka bermukjizat. Tapi ketika dia mengutuki aku dan dia mampu bermukjizat, berarti dia adalah nabi palsu. Lihat dari buahnya. Nah, ini kebetulan kita mencari sisi di mana Kristen itu bisa didudukkan sebagai jalan keselamatan. Sampai detik ini, dari tadi Bu Rasmi sudah kabur, tak mampu menunjukkan itu. Saudara, apakah mampu menunjukkan? Anda hanya mengatakan Kristus itu adalah pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus itu hanya ada dua. Yang satu pengikut asli, yang satu pengikut nyamar. Nyamar, ngaku pengikut, hanya ada satu. Sekarang ini murid aslinya sudah tak ada, yang satunya tinggal Kristen. Sekarang yang menjadi pertanyaan sederhananya adalah, siapa yang menyamar sebagai Yahudi? Yahudi nyamar Yahudi atau non-Yahudi yang nyamar sebagai Yahudi? Siapa non-Yahudi di antara Kristen dan Yahudi? Silakan Anda renungkan. Iya sih Bang, tapi kalau di Alkitab itu banyak banget terkait nabi-nabi palsu di akhir zaman ini. Emang saya akuin banyak sih Bang di Alkitab terkait nabi-nabi palsu. Sulit membedakannya seperti itu.
Tapi kalau tapi kalau kayak Bang Zuma bilang Paulus nabi palsu, saya rasa ya mungkin. Tapi kalau dibilang dia nabi palsu, kenapa dia bisa dipakai Tuhan buat memberitakan Injil sampai dia masuk surga di langit tingkat 7 lagi, Bang? Kalau dibaca sejarahnya. Oke, baik. Iya. Oke. Gimana itu? Ya, oke. Sekarang begini. Ketika Yesus mengatakan nabi-nabi palsu itu bisa mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bisa melakukan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Pertanyaan saya, Anda takjub kepada Paulus karena dia bisa bermukjizat. Anda mengatakan dia dipilih oleh Tuhan. Mari kita buktikan, apakah Tuhan yang memilih dia atau setan? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 apa yang terjadi di sana. Oke. Di dalam kajian Kisah Para Pewarta muncul kemudian keadaan diterangkan di data nomor 16 di Kisah Pewarta 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung ini artinya roh jahat. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Dia, pemilik roh jahat ini, mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Dan katanya, Paulus ini dan teman-temannya adalah hamba Elohim yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling kepada roh itu, artinya kepada roh jahat itu. Lalu Paulus berkata, demi nama Yesus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika juga keluarlah roh itu. Pertanyaan saya, ketika roh ini berseru, wahai seluruh manusia, dengarkanlah, Paulus ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, hamba Elohim yang maha tinggi. Paulus memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Pertanyaan saya, apakah roh ini salah? Tidak salah. Lalu kenapa Paulus kemudian tidak tahan, merasa terganggu dengan suara itu? Ketika suara itu memproklamirkan ke orang-orang, wahai orang-orang, lihatlah mereka ini, Paulus adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepada kalian jalan kepada keselamatan. Kenapa Paulus merasa terganggu? Mana ya Bang ya? Nggak bisa jawab saya. Dia diproklamirkan kemudian, ada yang mengkampanyekan kemudian, Paulus ini adalah orang-orang yang pilihan Tuhan. Dia adalah orang yang adalah hamba Allah yang maha tinggi. Dia, Paulus, memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ini roh tenung telah mengucapkan ucapan yang benar, tapi Paulus risih. Kalau Paulus ini tidak didukung oleh iblis, bagaimana mungkin iblis berseru seperti ini? Gak mungkin. Gak mungkin berseru. Yang namanya iblis pasti menyesatkan. Kok iblis datang-datang, iblis menyatakan, semuanya perhatikanlah, Paulus ini adalah orang yang benar. Dia adalah utusan Allah yang maha tinggi. Dia akan memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Iblis yang berseru kepada orang nih, supaya orang percaya kepada Paulus. Kok bisa? Iblis ini mau orang-orang selamat atau gimana? Atau jangan-jangan iblis sedang memproklamasikan, sedang memproklamirkan, sedang mengkampanyekan,
sedang mensahkan, memberikan legitimasi wakilnya untuk menyesatkan manusia. Andaikan saja Allah atau Tuhan seperti dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia kemudian menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus anaknya, maka dia akan memperoleh hidup, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya kepada hambanya Yesus, maka dia akan mati di dalam dosanya. Ini Elohim yang memproklamirkan Yesus, oke, no problem. Tapi yang mempromosikan Paulus justru adalah iblis. Tidak mungkin iblis, kalau dia tahu Paulus itu orang baik, Paulus itu orang yang tidak kerasukan roh jahat, tidak mungkin iblis kemudian memproklamirkan Paulus. Sedangkan Yesus aja mereka cobai. Ini Paulus bukan dicobai, malah diperkenalkan. Oleh siapa? Oleh iblis. Kalau Yesus yang memperkenalkannya adalah Elohim, kalau Paulus yang memperkenalkannya adalah iblis. Ini apa ini? Kalau iblis ini tahu bahwa Paulus ini adalah betul-betul orang yang benar, maka jangankan memproklamirkan, iblis malah akan mencobai Paulus. Selayaknya iblis mencobai Yesus, tapi tidak, dia tidak dicobai, malah kemudian dia meneriakkan Paulus ini adalah juru selamat yang diutus kemudian oleh Elohim yang maha tinggi, yang memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi dengan kata lain, Yesus adalah jalan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Iblis juga berkata, inilah Paulus, jalan keselamatan. Tidak ada yang sampai kepada Elohim yang maha tinggi kalau tidak beriman kepada Paulus. Kata siapa? Kata iblis. Jadi yang percaya kepada kerasulan Paulus adalah orang yang tertipu oleh iblis. Apa buktinya? Kita lihat. Nabi-nabi palsu muncul. Mereka akan mengadakan tanda dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus, aku mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ada Yesus di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Nah, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara? Paulus. Siapa yang bermukjizat, saking hebatnya mukjizatnya sehingga ia dilantik menjadi dewa Hermes di Antioquia, di tempat dia ketika dia seputar Antioquia mengajar. Siapa yang dilantik ini? Paulus. Kenapa dia dianggap dewa? Karena dia mampu bermukjizat sampai dia dianggap dewa Hermes, dewa tertinggi bagi orang-orang yang hidup pada zaman penyembahan terhadap dewa-dewa Yunani kuno. Subhanallah. Jadi Paulus pernah dilantik menjadi dewa, dewa Hermes. Kenapa? Karena dia mampu bermujizat. Kenapa dia mampu bermujizat? Karena dia nabi. Berarti nabi yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 24 jelas dia, dan memang tertera. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Daniel, maka janganlah kau percaya kepada dia. Jadi Paulus itu adalah dewa Hermes menurut penganut ajaran agama paganisme. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana cara Kristen bisa kita selamatkan dengan dalil-dalil yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi dan juga dalam kitabnya orang Kristen itu sendiri. Jika ditelaah dari akarnya, maka Kristen kesimpulannya adalah agama yang diproklamirkan kemudian oleh nabi palsu. Kristen adalah penyamar-penyamar, serigala-serigala yang nyamar domba. Karena kalau bukan Kristen lalu siapa? Tak ada yang nyamar Israel, tak ada yang nyamar jadi pengikut Yesus selain Kristen. Apakah ada pengikut Yesus di luar Kristen? Tak ada lagi. Lalu yang nyamar sebagai pengikut siapa? Islam? Tidak mungkin. Hindu nggak mungkin. Buddha nggak mungkin. Satu-satunya kandidat adalah Kristen.
Dan memang jelas Kristen ini bukan pengikut. Kenapa bukan pengikut? Karena Yesus mengajarkan A, Kristen melakukan B. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kristen bukan domba yang sesat dari Israel. Jadi penyamar itu adalah Kristen. Makanya orang Yahudi sampai hari ini kalau bertemu dengan Kristen dikatakan sebagai sekte bidat, Abu Dasarah. Bahkan mereka diludahin karena dianggap sebagai, mohon maaf, dianggap sebagai hewan. Lalu yang nyamar sebagai Yahudi, nggak mungkin. Yang nyamar sebagai Yahudi hanya Kristen. Islam nggak mungkin. Islam, Hindu, Buddha, ateis. Hanya Kristen yang nyamar-nyamar sebagai Bani Israel rohani. Jadi saya rasa ini bukan untuk menyakitin, semata-mata untuk menjelaskan duduk kebenaran yang ada di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasanya bahwa hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel itu berupa hukum Torah, ketetapan hanya dilakoni dan hanya diberikan kepada Bani Israel saja, sehingga kematian oknum yang ada di atas pohon itu mati hanya untuk Bani Israel saja. Kalau pola Kristen yang kita ikuti, oleh karena dia mati bukan untuk orang Kristen, karena dia mati bukan hukum Taurat, maka yang mati di atas tiang salib bukanlah Nabi Isa alaihissalam, melainkan orang yang diserupakan, karena kematiannya di atas pohon tidak mendatangkan kebaikan, karena bukan untuk nebus dosa, bukan untuk nebus kutuk hukum Taurat, melainkan untuk memuaskan nafsu syahwat orang-orang kafir Bani Israel akan kedengkian mereka terhadap Nabi Isa dan ketakutan dan ketamakan mereka akan harta, sehingga mereka takut bangsa mereka dan tempat suci mereka dirampas oleh Romawi, kekaisaran Romawi kala itu. Maka dia berniat membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka membuat makar, kemudian dengan lahirnya makar maka muncullah Kristen, dengan lahirnya Kristen maka muncullah Al-Quran untuk meluruskan kaidah-kaidah yang Tuhan berikan sebagai tuntunan kepada Bani Israel yang dibelokkan oleh ahli kitab dan diterima oleh orang-orang non-Yahudi, sehingga lahirlah agama yang menjadikan hukum Tuhan menjadi kutukan, menjadi sampah, menjadi kotoran, dan Nabiullah menjadi makhluk yang terkutuk di atas tiang salib. Dengan datangnya Al-Quran kemudian, subhanallah, Al-Quran datang mengajarkan untuk mensucikan Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Maryam, Roh Kudus datang untuk memberitakan berita kelahiran daripada Nabi Isa alaihissalam sebagai manusia suci. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah akan lahirnya Yesus Kristus sebagai seorang anak laki-laki yang suci, yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mustahil terkutuk, diludahin, ditampar, ditonjok, ditombak, jadi mayat, jadi Tuhan bagi penganut paganisme. Saya kira begitu sementara saudara-saudara. Ketika ada saudara Kristen yang ingin membantai ini, silakan diangkat ke atas. Saudara kita balik, kita doakan supaya mendapatkan hidayah, karena beliau sudah tidak sanggup lagi untuk menjawab Kisah Para Rasul 16-18 sampai nomor 20. Demikian. Moderator. Yai teman-teman agama Kristen yang mau membantah pernyataan Bang Juma, silakan kalian naik, karena Balai Simangun Song dia sudah terguncang. Hahaha. Lek, semangat, Lek. Lek, semangat, Lek. Iya, tele, Lek. Lek. Ini bukan Sule Bang Andi, Balai. Iya, panggil Wale aja, Lek, gitu, biar cepat. Le, ayo Le. Makan dulu Le, kayak aku baru selesai makan, alhamdulillah kenyang. Makan dulu Le, makan. Jadi di sini ada ya
pengikut Yesus yang asli, ada yang mengaku-mengaku pengikut Yesus ya. Tapi jelas sekali itu loh pengakuannya itu loh. Ada sedikit kebohongan gitu loh. Kalau mengaku-mengaku pengikut Yesus, artinya harus sesuai ajaran Yesus. Tapi mengaku pengikut Yesus malah membuatkan surat bertentangan ajaran Yesus. Ini pengikut apa-apa ya namanya ya. Saya kok jadi bingung. Ya kalau pengikut tondo ya ikuti toh. Yesus ngajarin, Tuhan itu atu gitu. Tapi mengaku pengikut Yesus, Yesus itu Tuhan. Kok beda ya? Bisa begitu ya, mengaku pengikut Yesus, tapi ajaran Yesus beda sama yang ono gitu loh. Waduh, gimana ini Le? Le? Manyawa mo Figaro. Ya kalau mengaku pengikut Yesus, artinya apa yang pernah dilakukan Yesus ikuti tondo. Ya tole Le. Yesus kan contohnya Yesus sujud berdoa kepada Tuhannya. Ikuti tole. Yesus disunat tole. Yesus nggak makan babi Le. Gitu. Nah semua ini nih, tidak dilakukan. Tapi ya tole. Aku jadi bingung. Terus gimana sih Bale ini kok pingsan anaknya orang ini? Duh. Juma Gimana tuh. dong? Bang, Mana tanggung jawab dong? apa bang? Anak orang pingsan. Bang Juma, tanggung jawab bang. Panggil ambulan. Buatan bang. Jangan dibully, jangan dibully. Mana tahu Allah melembutkan hati beliau bisa dapatkan hidayah. Jangan dibully. Betul. Ajak aja yang lain. Amin. Ajak yang lebih keras dan Amin, ya lebih Allah. memahami Bible. Silakan. Soalnya lah, anaknya kooperatif sih, anaknya baik kan gitu ya Bang Juma ya. Gitu lah ya. Bang eksekutor. Benar Bang, Bang Andi, Bang tanda-tanda keislaman ada pada diri beliau ini ya. Tinggal kita doakan mudah-mudahan bisa dapatkan hidayah. Sederhana kok Islam itu. Islam itu gunakan akal. Kalau manusia hidup di atas muka bumi ini gunakan akal, tak ada yang bisa membodohi, tak ada yang bisa menipu. Penipu sekelas apapun, setan setinggi apapun tidak akan pernah bisa menipu manusia ketika manusia itu menggunakan akal. Jadi sederhana, sampai kepada hakikat kebenaran Islam itu hanya butuh akal, bukan butuh yang lain. Hanya akal aja. Dunia ini lumpuh, dunia ini bisa ditaklukkan kemudian hanya dengan akal. Bayangkan aja tuh, kita bisa berbicara jarak ribuan kilometer hanya dengan akal. Muncul HP, bisa menyelesaikan semua pekerjaan hanya dengan semenit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 30 menit. Pekerjaan yang harusnya sebulan selesai dalam 1 hari paling lama. Karena apa? Akal. Muncul komputer. Kita bisa melakukan perjalanan yang harusnya setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa dengan sejam, dengan akal pesawat. Jadi iman yang kita lakoni ini bisa menjadi iman yang benar-benar iman yang absolut sesuai dengan hakikat yang Tuhan pencipta kita inginkan hanya dengan akal. Perusahaan milik orang lain baru Jadi dengan akal maka orang itu akan sampai kepada hidayah Islam. Demikian. Betul sekali. Kita sambut dulu, sambut. Kenapa Bang Heru? Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ada yang tidak ingin disampaikan? Ada. Mau dengar otan-otan yang akalnya nggak ada, itu aja dah. Nggak boleh Bang Juma, begitu lah, Bang. assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Masya Allah. Kediri hadir. Masya Allah. Lanjut abangku. Silakan. Mau apa ini ya? Ada yang mau tanyakan cuman lupa ini Bang. Kemana Pak Desugi nih, Pak Desugi Kristologi nih?
Pak Ade Sugi. Iya bang, halo bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehatkah Pak Ade? Alhamdulillah sehat bang. Siap. Dah, saya mau dengar dari bawah aja, dengar Bang Juma aja dah. Soalnya apa yang mau disampaikan lupa lagi nih. Ya Salam udah, sehat Bang, kalau- semua, Bang. Kasih Siap. bang kalau Ya, sehat bang, amin. kasih bang di bawah aja. Kalau nanti kalau bisa berkirim surat aja bang. Siap, siap. Iya ya. Nanti dikirim lewat belakang aja dah. Iya bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo itu loh. Balainya kok tidur kali itu anaknya. Cari Oten dulu di bawah ya. Siapa ya? Cekar Ini dia dia. Jaina. Mau tidur nah. Nala tidur apa tuh nalik aja. Apa? Akan nanti Apa tuh nalik aja. Halo, lembaran baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketepatan ini Bang Sugi kenal Bang Ade sama saya. Kemarin saya berguru dengan Pak Sugi. Rencana saya Pak Bang Juma mau bikin mualaf center di kampung saya ini Pak. Di mana bang? Oh ini Pak Kades ya? Di satu kabupaten dengan Pak Sugi. Oh, ya, Surabaya bukan? beliau Pak Di Kades Siak, ini. di Siak, Bang. Oh, siap. Ya. Jadi ketepatan kemarin Bang gini, aku kan udah komitmen dengan bupati kita bahwasanya akan Pade berisik, ada Pade. kita buat di sini Duduk Pade. mualaf center itu. Jadi ketepatan handalan saya ini dari API juga. Kalau nggak salah saya juga ikut juga itu Bang apa anggota API itu didaftarkan Bang Sugi. Ah, Masya Allah. Iya. Terus bang, kendalanya apa? Atau nggak ada kendala? Minta petunjuk lah nanti bagaimana prosedur-prosedurnya dan juga bagaimana caranya supaya daya tarik untuk murid-murid supaya giat untuk belajar di situ nanti gitu loh Bang. Kenapa nggak API aja dikembangkan di sana bang? Inilah Bang, aku kurang paham seperti apa untuk prosedur ini. Yang jelasnya kami kan menganggarkan dari anggaran BAS dari kabupaten gitu Bang. Basnas. Iya, bikin ini aja. Kan di Siak tuh, masuk bergabung, Iya. ambil divisi dakwah atau divisi pendidikan. Divisi pendidikan mengembangkan sayap, bisa mendirikan sebuah sekolah atau pondok pendidikan atau apa gitu yang membidangi tentang mu'alaf dan seterusnya. Jadi tidak perlu membuat yayasan baru. Inilah Bang Sugi seharusnya buat petunjuk yang hal-hal seperti itu. Iya. Jadi awak paham. Jadi secara organisasi boleh juga Bang. Cuman ada sekitar Kan mau 7 hektar pengembangan tanah aja. yang saya fasilitaskan tuh. Kan mau pengembangan aja kan, di bawah naungan API. Semua kan bisa tuh. Di bawah naungan API itu kan divisi-divisi banyak. Tinggal diambil divisi apa gitu, misalnya abang ini mau di divisi pengembangan sebagai ketua di sana. Nah, silakan berkarya. Apa yang abang ingin bentuk di tempat abang. Anda mau bikin sekolah silakan, Anda mau bikin pondok pendidikan silakan, atau apapun itu di bawah naungan Yayasan Apologet Islam Indonesia yang sudah resmi dari pemerintah. Jadi nggak perlu lagi ngurus surat-surat izin. Ya kemarin itu memang sudah saya sarankan itu bisa kita jadikan kegiatan API Riau. Saya bilang begitu Ahi. Ya saya sarankan seperti itu. Itu bulan puasa kemarin kan saya udah sempat bincang itu sama Bang Juma. Alhamdulillah di tempat saya ada seorang kades yang mau mengadakan pembinaan mu'alaf ya. Nah, itu Center. ada.
Saya bilang ya udah, kita jadikan kegiatan untuk api Riau seperti itu. Ya, divisi dakwah berarti. Iya betul. Nah, Jadi- itu arah yang seperti itu saya kurang paham Bang Juma. Jadi besok kami mau survei lahan dari KUA, dari Kasipem Kecamatan, dan juga dari Ketua Basnas untuk survei lahan. Rencana 1 hektar itu untuk pesantrennya, Nah, itu cocok. Cocok. sekitar 6 hektar lah untuk lahan produktif untuk orang itu nanti di situ. Nah, itu cocok. Sama Masya seperti Allah, Masya Allah. api Sulsel juga dalam waktu dekat juga ini insya Allah akan bentuk juga pesantren di sini. Jadi api Sulsel ada pesantrennya, api Riau ada pesantrennya, api yang lain ada pesantren. Kan kita ada DPW nanti berbentuk cabang nanti ada unit lagi di bawahnya ada ranting dan seterusnya. Jadi nggak perlu, karena api ini skala internasional. Nggak perlu kita bikin banyak, karena api dibentuk untuk menyatukan umat Islam di Indonesia. Kalau terlalu banyak yayasan tapi skala kecil, ya itu juga semakin banyak nanti pemisahan. Alangkah baiknya di Indonesia ada satu yayasan besar yang membidangi, yang menaungi seluruh umat Islam dalam hal pergerakan tentang disiplin ilmu Islam dan yang konsentrasi terhadap mu'alaf dan gerakan kristenisasi, kan gitu. Seperti itu Bang. Jadi ketepatan gini Bang Juma, penduduk saya Iya. ini ada 30% orang Juventus, orang Oten. Jadi jadi ketepatan ada 10 orang yang mualaf. Jadi binaan yang 10 orang ini kayaknya kurang untuk apanya Pak Bang Juma. Jadi ada salah satu juga itu sudah masuk lagi, dia kembali ke Kristen. Karena Alasannya tidak ada tepat. pembinaan. Betul Bang. Jadi itulah kemarin aku setelah naik jadi kepala desa, itulah salah satu apa saya. Gara-gara Bang Juma juga. Bang Juma udah kedua tahun ini kuikuti terus. Alhamdulillah, Masya Allah. Segeralah Bang bentuk, segeralah kembangkan kemudian kegiatan jangka panjang api Riau. Melalui abangku ini silakan abang membantu umat Islam se-Nusantara, itu namanya. Karena apapun yang api Riau lakukan itu akan termonitor seluruh Indonesia. Gitu. Ustadz Sugi besok ada di rumah. Hak otonomi ya Bang ya, Day. Iya. Selalu di rumah Bang, insya Allah. Nah, besok aku ke sana Bang. Insya Allah boleh. mungkin aku tak ada halangan ke sana aku besok. Masya Allah. Habis duhur ya, karena kalau pagi tidur. Iya. Boleh minta tolong sama hostnya biar cepat aku live ini lembaran baru ini yang baru pula nih. Tolong minta di follow kawan-kawan yang ada di bawah. Teman-teman silakan di follow sekaligus nanti sebagai mesin pemantauan kita terhadap pergerakan api Riau. Karena ini Bang, kalau di api itu Bang, setiap wilayah diberikan otoritas sendiri untuk pengembangan wilayah masing-masing. Jadi kami dari pusat sifatnya hanya memantau saja. Memantau kemudian menerima laporan perkembangan progres yang terjadi di DPW masing-masing. Terkait dengan programnya, terkait dengan keuangannya, itu tidak ada hubungannya dengan pusat. Semua dikelola oleh api Riau. Seperti itu. Amin. Begitu juga DPW yang lain. Aku rasa itu aja dulu yang saya sampaikan Pak sama Kades, Baik. pin ke WA saya Pak, biar saya masukkan ke grup api Riau. Bisa besok. Ya, Nanti saya WA sama. Sekarang pin ke saya ke WA, biar saya masukkan ke grup WA api Riau. Iya siap-siap Saya Pak. cari-cari belum ketemu nih nomornya, yang mana lupa aku. Astagfirullahaladzim.
Mudah-mudahan semua beralih ke jalan yang benar semua Juventus di sini. Amin, amin, amin. Juventus. Ya, jangan lupa dipin Pak ya. Saya di chat. Iya. Kenapa Terima kasih, dikatakan Bang. Juventus, Pak? Kenapa dikatakan Juventus? Kan sepak Aku saya bola istilahkan Italia. di sini sampai camat-camat sama bupati saya bilang Juventus itu semua itu. Boleh Terima kasih sekedar banyak lah Bang info? Juma, Bang Hendy, Ya, sama-sama. Oh iya. Ya Pak. Sugi dan juga ini host Bunda Rahma, blokir permanen juga semua yang ada di Komal. Salam kenal semua ya Bu atau bapak-bapak semua ya. Mudah-mudahan bertambah lagi kawan kita seiman lagi. Bang Juma Amin. semangat terus, siap kami mendukung. Siap, siap Bang, siap. Makasih. Yuk, panjang umur semua ya. Assalamualaikum Amin, ya Rabbal warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada info, sekedar info aja ini. Ada teman barusan dia DM, ada temannya katanya mau masuk, mau login, tapi dalam waktu dekat ini karena dia masih terikat kontrak. Pernah katanya naik ke Komalnya Bang Suma, cuman Wah, aku nggak bisa nggak keluar. terlalu. Itu di kanan atas ada tanda silang, dipencet aja Pak Kades. Ini saya bantu turunin. Bantu ditendang. Alhamdulillah, amin. Iya, Semoga di terrealisasi. Makassar, di Makassar, Deng. Jadi rencananya dia mau langsung sama Bang Suma. Nanti waktunya dan tempatnya diatur dari Bang Suma. Kalau dia bisa dibolangi, dibolangi. Kalau di pondok juga bisa. Atau online, terserah lah. Iya. Dia sudah kasih Amin ya nomor rabbal WA-nya ke alamin. saya. Iya. Nanti saya aturkan ke waktunya. Kalau dia sudah siap. Siap. Sekian sekilas info. Lanjut. Amin. Juventus Del Piero. Itali. Lucu juga gelarannya. Siapa dulu tahu Bang Bale? Enggak ke Roma. Bang Bale. Roma Bale. Totti kan. Eksekutor domba. Syukron. Bang Bale. Aduh. Bunda Esti, siapa dulu Bunda? Tidur itu. Cakarut dunia Jena. Kalau dia ngantuk. Eksekutor domba, masya Allah, Manyawa moy, barakallah kan? Bang Ahi. Menyawa moy garo. Kasih di hotel. Ale, kayaknya dia tidur. Oke, diturunin aja kalau begitu. Oh, aduh, double.